lagi kita di Cekomi. Mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Asik. Tepuk selamat pagi. Ting ting, tong tong, ting tong, selamat pagi Jus. Nah, gimana nih adik-adik? Semangatnya masih belum pudar kan? Pastinya belum dong kak. Meskipun kita ketemunya lewat virtual saja, adik-adik di rumah harus tetap semangat dan terus semangat ya. Dan setiap minggunya adik-adik jangan ketinggalan buat ikut Cekomi supaya adik-adik juga nggak ketinggalan untuk terus mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Nah adik-adik, minggu ini merupakan minggu biasa yang ke-24. Kira-kira apa ya bahasan Cekomi kita hari ini? Tanpa perlu lama-lama lagi, yuk adik-adik ambil sikap bertanya dan mari kita berdebat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu kepadaku, sehingga hari ini aku bisa kembali mengikuti sekolah minggu. Ya Tuhan, hari ini aku mau untuk semakin mengenal dan bertumbuh dalam imanku kepadamu, yang adalah Mesias yang menyelamatkan. Semoga dengan semakin mengenal Engkau, aku bisa menjadi buah kebaikan untuk yang lainnya. Berkati sekolah minggu hari ini ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, siapa yang tahu bulan ini bulan apa ya? Bulan September dong kak. Di bulan September ini bagi umat Katolik dikenal sebagai bulan apa ya Bang? Bulan apa ya? Aha, bulan Kitab Suci Nasional kan kak? Benar banget Bang, bulan September diperingati sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Dengan adanya bulan Kitab Suci, kita diharapkan dapat semakin lebih akrab dan mengenal Kitab Suci supaya kita dapat lebih kuat dan semakin tumbuh dalam iman. Nah sekarang, supaya adik-adik baca Kitab Suci dan doa tiap harinya lebih semangat, yuk kita gerak lagu dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, di minggu biasa yang ke-24 ini, tema Cekomi kita ialah Yesus Sang Mesias yang menyelamatkan. Nah adik-adik, sebelum kita bahas, yuk kita dengar firman Tuhan dulu. Yuk Bang, ngomong-ngomong bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil apa ya Bang? Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Oke bang, udah siap nih. Yuk kita baca. Ayo. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, Kata orang, siapakah aku ini? jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? maka jawab Petrus. Engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras
supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, kakak mau nanya nih. Dari baca Injil Markus tadi, apa aja sih yang orang-orang katakan tentang Yesus? Ada yang bilang kak, kalau Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Lalu juga ada yang bilang kalau Yesus itu adalah Elia. Ada juga yang bilang kalau Yesus itu seorang nabi, Kak. Wah, adik-adik kita pintar-pintar semua ya bang, jawabannya nggak ada yang salah. Iya kak. Ngomong-ngomong, kenapa sih kak ada yang bilang kalau Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis? Apakah betul kak? Iya bang, Yesus juga dapat kita sebut sebagai Yohanes Pembaptis yang memberitakan firman tentang kerajaan Allah. Tetapi ada yang bilang juga kak kalau Yesus itu adalah Elia. Apakah Yesus seperti Elia kak? Iya bang, Yesus juga dapat melakukan hal yang dilakukan oleh Elia. Yesus dapat membangkitkan orang mati dan memerintahkan benda-benda di alam untuk melakukan kehendaknya. Lalu juga ada yang bilang loh kak kalau Yesus itu adalah seorang nabi. Tentu saja bang, Yesus juga dapat melakukan hal yang juga dilakukan oleh para nabi. Yesus dapat menyampaikan firman Tuhan dan meramalkan hal-hal yang akan terjadi. Tetapi Yesus tentu saja lebih dari itu, seperti yang dikatakan Petrus. Dari bacaan Injil tadi, Petrus bilang bahwa Yesus adalah Mesias. Benar kan kak? Tepat sekali bang, Yesus adalah Sang Mesias yang menyelamatkan. Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang telah turun ke dunia, menanggung banyak penderitaan serta penolakan, dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan pastinya menyelamatkan kita. Selain itu, Yesus disebut Mesias karena Yesus punya kuasa yang sangat besar, lebih dari Yohanes Pembaptis, lebih daripada Elia dan nabi-nabi, serta lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Betul kan kak? Betul banget bang. Nah adik-adik, oleh karena itu kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk mengimaninya, bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi juga lewat perbuatan nyata. Iya kak, seperti Petrus, kita pun harus berani mengakui dan mewartakan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, di dalam pergaulan, di keluarga, dan di lingkungan di mana kita berada. Selain itu, kita pun harus berani mengorbankan apa saja yang menjadi kesenangan kita, seperti menyisihkan uang jajan untuk membantu teman-teman yang tak mampu, mengorbankan waktu kita untuk nonton film favorit, dan menggunakannya untuk berdoa serta mengikuti perayaan Ekaristi. Dengan begitu, kita akan semakin mengenal dan mengimani Yesus. Iya kak, mengenal dan mengimani Yesus juga dapat kita lakukan dengan cara membaca kitab suci. Apalagi sekarang kan bulan kitab suci nasional kak. Jadi adik-adik juga harus semakin semangat, lebih akrab, dan lebih mengenal kitab suci, sehingga adik-adik juga semakin bertumbuh dan lebih kuat dalam iman. Oke? Oke bang. Nah adik-adik, jangan lupa juga ya untuk selalu bersyukur atas karunia iman akan Yesus ya. Karena Yesus adalah Sang Mesias yang menyelamatkan, yang mempunyai kuasa mengampuni dosa manusia dan kuasa yang lebih besar untuk mengatasi segala hal. Karena hidup tanpa Yesus itu sama seperti donat, seperti lagu ini nih.
Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Adik-adik, gimana nih Cekomi hari ini? Mantap dong Kak, semakin banyak pelajaran dan pesan yang abang dapatkan. Wah, keren banget Bang. Dari baca Injil tadi, ada yang mengatakan kalau Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga Nabi. Menurut adik-adik, siapakah Yesus itu? Tulis di kolom komentar ya, abang tunggu loh. Nah adik-adik, ada 3 pesan yang bisa kita dapatkan dari Cekomi hari ini. Yang pertama, Yesus adalah Sang Mesias yang menyelamatkan. Ia mempunyai kekuasaan yang besar daripada Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga para nabi. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengimaninya, mengakui, dan mewartakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengenal Yesus dapat kita lakukan saat kita berelasi dengan Dia. Dan berelasi dengan Yesus dapat kita lakukan dengan cara berdoa, mengikuti peran Ekaristi, membantu yang lemah, dan pastinya juga dengan cara membaca kitab suci. Sekarang, supaya pesan Cekomi semakin hidup di dalam hati kita, yuk kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menemani kami di sepanjang sekolah minggu hari ini. Hari ini kami merasa bahagia karena kami bisa berelasi denganmu dan mengenalmu sebagai Mesias yang menyelamatkan. Kami juga bahagia karena kami diajak untuk mengakui iman kami kepadamu dan mewartakan Engkau. Semoga sabdamu tetap tinggal di dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa hidup sesuai dengan jalan-Mu. Amin. Tuhan bersamamu. Kita diberkati oleh Allah Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Cekomi hari ini membuat adik-adik semakin mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Dan jangan lupa untuk melaksanakan pesan Injil hari ini ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di Cekomi minggu depan. Menjadikan dunia satu keluarga dalam Kristus. Tara! Dengarlah hai kawan, Yesus punya sekolah. Di bukit, di lembah, di pantai juga ada. Banyak muridnya, tiap hari bertambah. Ajaran utama, cinta Tuhan dan sesama. Saling menghormati, menghargai. Saling bantu tanpa peri, tanpa pamrih. Kelompok kecil, misioner. Doa Dharma itu hidup dan karyanya. Dengarlah hai kawan, Yesus punya sekolah. Di bukit, di lembah, di pantai juga ada. Banyak muridnya, tiap hari bertambah. Ajaran utama, cinta Tuhan dan sesama.